Baik, halo semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Microsoft Excel dari mata kuliah Pengenalan Teknologi Informasi. Tetapi sebelum kita mulai untuk mempresentasikannya, alangkah baiknya kita mengetahui latar belakang dari Microsoft Excel tersebut. Jadi, Microsoft Excel adalah bagian dari Microsoft Office yang berfungsi untuk pengolahan data dalam bentuk angka dan perhitungan. Tampilan dari Microsoft Excel sendiri berupa spreadsheet sehingga memudahkan penggunanya untuk mengoperasikannya. Lalu aplikasi Microsoft Excel merupakan pengolah data secara otomatis yang dapat berupa perhitungan dasar, penggunaan rumus-rumus, pemakaian fungsi, pembuatan grafik, pengolahan data dan tabel, serta manajemen data. Namun dalam pemakaian fungsi harus paham betul arti dari fungsi tersebut serta logika Excel-nya. Karena jika kita salah dalam pemakaian fungsinya, dapat menyebabkan kesalahan sewaktu membaca data. Baik, sebelum kita melanjutkan, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, anggota kelompok kita terdiri dari Ayu Agustianingsi dengan NIM H1051201052. Lalu ada saya sendiri, Hansen Daniel Tantio dengan NIM H1051201047. Dan terakhir ada Yopi Rahman Maulana dengan NIM H1051201067. Nah, tugas yang diberikan kepada kami adalah melengkapi data Microsoft Excel pada tabel 1. Daftar harga kredit komputer, yang kedua perhitungan kredit motor Honda, lalu yang ketiga jurnal penerimaan dan pengeluaran kas, dan yang terakhir catatan penghasilan dosen. Nah, di sini juga diingat sudah tersedia data awal yang diberikan, sehingga kami hanya perlu melengkapi sisa sel pada tabel yang masih kosong menggunakan rumus-rumus pada Microsoft Excel. Baik, selamat menyaksikan. Tabel 1 daftar harga kredit komputer A dan e-komputer. Tabel ini terdiri dari jenis komputer, harga satuan, angsuran 12 bulan, angsuran 24 bulan, angsuran 36 bulan. Untuk mendapatkan harga kredit komputer, di sini saya memakai rumus aritmatika, yaitu pertambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Langsung saja untuk mendapatkan biaya per bulan, di sini saya yaitu harga cash dibagi dengan lamanya angsuran. Saya dapat. Untuk ke bawahnya lagi kita tinggal drag aja. Otomatis harga yang ke bawahnya ini menyesuaikan. Kemudian untuk biaya per bulan angsuran 24 bulan sama, yaitu harga cash setiap komputer, jenis komputer ini dikali dengan lamanya angsuran. Di sini lamanya angsurannya 24 bulan. Untuk harga biaya per bulan ke bawahnya ini kita tinggal drag aja, otomatis harganya sudah tercantum. Kemudian untuk harga angsuran 36 bulan sama untuk biaya per bulan, yaitu harga cash dibagi dengan lamanya angsuran, yaitu 36 bulan. Sama, kita tinggal drag aja untuk ke bawahnya. Maaf. Otomatis harganya sudah tercantum di sini. Kemudian untuk mencari harga bunga untuk setiap angsuran bunganya berbeda-beda. Di sini untuk angsuran 12 bulan bunganya yaitu 5%. Untuk mencari harga bunga yaitu harga cash dikali dengan bunga. Di sini bunganya 5%. Untuk bunganya ini kita drag ke bawah, otomatis harganya sudah ada untuk bunga angsuran 12 bulan. Kemudian untuk bunga angsuran 24 bulan yaitu bunganya 10% sama, yaitu harga cash, harga
cash setiap jenis komputer dikali dengan bunga, yaitu angsuran 24 bulan bunganya 10%. Bisa gini. Sini untuk ke bawahnya kita tinggal drag saja, di drag ke bawah dan otomatis harga untuk bunga angsuran 24 bulannya sudah ada nih. Sudah ada. Kemudian untuk bunga angsuran 36 bulan itu bunganya 15%. Ini berarti harga cash setiap jenis komputer dikali dengan bunga angsuran 36 bulan yaitu 15%. Sama, kita tinggal drag untuk bunganya ke bawah dan otomatis sini untuk harga bunganya sudah ada. Lalu di sini kita untuk menentukan bayar per bulan, untuk harga bayar per bulan ini yaitu biaya per bulan yang kita sudah dapatkan ditambah dengan bunga yang kita sudah dapatkan. Tinggal ditambahkan biaya per bulan ditambah dengan bunga. Kita sudah dapat untuk angsuran 12 bulan bayar per bulannya. Ini tinggal kita drag untuk sampai ke bawah, otomatis harganya sudah tercantum di sini. Sama dengan angsuran 24 bulan, untuk bayar per bulan yaitu biaya per bulan ditambah dengan bunganya 10%. Ini sudah dapat. Nanti kita tinggal tambahkan itu biaya per bulan ditambah dengan bunga. Jadi kita tinggal drag saja untuk ke bawahnya, otomatis harganya sudah ada untuk angsuran 24 bulan bayar per bulannya. Sama dengan angsuran 36 bulan untuk bayar per bulannya, itu biaya per bulan untuk angsuran 36 bulan dan bunga untuk angsuran 36 bulannya. Kita tambahkan biaya per bulan ditambah dengan bunga yang 15%. Untuk ke bawahnya kita tinggal drag saja, otomatis harganya sudah tercantum. Tabel kedua, perhitungan harga kredit motor Honda PT Trend Motor. Tabel ini terdiri dari merek jenis motor Honda, harga jual motor on transaksi, biaya BBM 10%, PPN dan ADM 8%, harga cash on transaksi, lama kredit, uang muka 20%, sisa harga, bunga per bulan 1%, total harga kredit, biaya angsuran per bulan, selisih harga cash dan kredit. Di sini saya untuk mendapatkan atau menghitung harga kredit motor Honda menggunakan rumus aritmatika, yaitu pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu saja untuk biaya BBN ini untuk 10%. Untuk mendapatkannya yaitu harga jual motor atau harga jual motor setiap merek motor Honda ini, harga jualnya dikali dengan biaya BBN yaitu 10%. Bisa lihat yaitu harga jual motor dikali dengan biaya BBN yaitu 10%. Kemudian untuk mendapatkan biaya BBN-nya untuk yang ke bawah, kita tinggal drag aja, otomatis harganya sudah tercantum di sini untuk biaya BBN. Lalu kemudian untuk mendapatkan harga PPN dan ADM yaitu 8%, yaitu sama dengan harga jual motor. Harga jual motor Honda ini dikali dengan PPN yaitu 8%. Lihat yaitu harga jual motor dikali dengan 8%, sudah dapat. Kita sama untuk mendapatkan PPN nya untuk ke bawahnya, ini tinggal kita drag aja, tinggal drag aja, otomatis
harganya sudah tercantum untuk merek motor biaya PPN-nya. Kemudian harga cash on TR. Di sini harga cash on TR yaitu untuk mendapatkannya harga ini, harga jual motor ditambah biaya BBN yang kita sudah dapatkan, ditambah lagi dengan PPN yang kita sudah dapatkan. Bisa lihat sini, itu harga jual motor ditambah dengan biaya BBN ditambah dengan PPN. Sini sudah dapat harga cash on transaksinya. Untuk yang ke bawahnya lagi kita tinggal drag aja, drag ke bawah. Otomatis harga di sini sudah tercantum untuk harga cash on TR untuk setiap mereknya. Kemudian untuk mendapatkan harga uang muka yaitu 20% di sini. Untuk mendapatkan uang muka 20% yaitu harga cash dikali dengan uang mukanya yaitu 20%. Harga cash dikali dengan 20%. Dapat. Kemudian untuk yang ke bawahnya lagi ini kita tinggal drag aja. Dan otomatis harga uang mukanya, untuk harga uang mukanya ini kita sudah dapatkan. Kemudian untuk sisa harga, untuk mendapatkan untuk perhitungan sisa harga ini yaitu harga cash yang kita sudah dapatkan di sini dikurang dengan uang muka yang kita sudah dapatkan. Kita bisa lihat mendapatkannya itu harga cash dikurang dengan uang muka. Sebaliknya untuk ke bawah juga sama. Ini kita tinggal drag aja untuk ke bawahnya, otomatis harganya sudah tercantum untuk sisa harganya. Kemudian untuk bunga per bulan yaitu 1%. Untuk mendapatkan atau perhitungan harga bunga per bulan 1% ini dikali dengan lamanya kredit dikali dengan 1% sudah dapatkan ini sisa harga dikali dengan lamanya kredit dikali dengan 1%. Kita sudah dapat untuk bunga per bulan. Bunga per bulan untuk ke bawahnya lagi ini kita tinggal drag aja sama, kita tinggal drag aja. Sini sudah dapat harga bunga per bulan 1% ini untuk setiap merek motor. Kemudian untuk mendapatkan atau perhitungan harga kredit, total harga kredit ini yaitu harga cash ditambah dengan bunga yang kita sudah dapatkan. Itu harga cash yang kita sudah dapatkan ini ditambah dengan bunga yang kita sudah dapatkan. Kita bisa lihat ini itu harga cash ditambah dengan bunga. Sudah dapatkan untuk total harga kreditnya. Itu ke bawahnya untuk mendapatkan total harga ke bawahnya harga kredit ini kita tinggal tekan ke bawah, otomatis harga total kredit ini sudah ada. Kemudian untuk biaya angsuran per bulan. Untuk biaya angsuran per bulan yaitu total harga dibagi dengan lamanya kredit. Total harga dibagi dengan lamanya kredit. Kita bisa lihat yaitu total harga dibagi dengan lamanya kredit. Total harga dibagi dengan biaya lamanya kredit, dapatlah harga untuk biaya angsuran per bulan. Untuk biaya angsuran per bulan untuk ke bawahnya lagi itu kita tinggal drag aja sama, itu drag ke bawah.
otomatis harga untuk biaya angsuran per bulan keluarnya itu sudah ada. Kemudian untuk mendapatkan selisih harga cash dan kredit ini, yaitu harga kredit yang kita sudah dapatkan dikurang dengan harga cash on transaksinya. Langsung saja ini harga kredit, ini total harga kredit dikurang dengan harga cash. Kita sudah dapatkan. Lalu untuk mendapatkan selisih harga cash dan kreditnya ini, kita tinggal drag ke bawah, sama otomatis selisih harga cash dan kredit untuk keuangan itu sudah ada. Tabel ketiga. Jadi di sini saya menghilangkan grid line-nya menggunakan view show grid line. Saya unchecklist. Kalau kita checklist, grid line-nya akan kembali. Jadi bisa kita lihat tabel ini. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini adalah merge dari 6 buah tabel. Saya menggunakan merge and center untuk menyatukan tabel ini. Pada tabel ini juga saya menggunakan merge and center, dan saya menggunakan text orientation menjadi vertical text supaya tidak memakan banyak tempat. Ya, dari sini bisa kita lihat debit 1.500.000. Itu saldo awalnya. Jadi di sini rumusnya menjadi D5 dikurang E5. Ini di bawahnya ini yaitu F5. Jadi 1.500.000 kita tambahkan debit. Ya di sini kosong, jadi dikurang 200.000 jadi 1.300.000. Sama juga bawahnya saya menggunakan plus ini untuk menariknya ke bawah biar pekerjaan saya lebih gampang. Jadi di sini saldo akhir ini ditentukan oleh yang paling akhir saldo. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Baik, kita sudah sampai di tabel keempat, dan tabel keempat ini kita membahas tentang catatan penghasilan dosen. Jadi pada materi ini sudah disediakan ya untuk isiannya seperti jam mengajar, jumlah hari, dan ini adalah jawaban yang harus kita cari ya teman-teman. Yang kosong ini harus kita cari, dan di sini sudah dikasih clue untuk harganya, untuk isiannya di yang paling atas ini sekian. Nah, jadi gimana kita bisa mencari angka-angka di bawah ini menggunakan rumus yang tentunya hasilnya akan seperti yang sesuai dengan yang ini. Baik, jadi kita ingat-ingat kalau sebelum pajak harga untuk dosen yang ini dengan jam segini dan jumlah hari segini, sebelum pajak gajinya sekitar 630.000. Nah, sekarang kita hapus. Oke, kita ingat-ingat. Jadi untuk sebelum pajak ini kita lihat di sini ada jam mengajar, dan jangan lupa di sini ada catatan ya. Jadi setiap dosen dibayar per jamnya ini 25.000. Sedangkan Bapak Frankie ini sudah mengajar 24 jam. Jadi untuk rumusnya kita bisa menggunakan sama dengan, lalu di sini Bapak Frankie jumlah jam mengajarnya adalah 24. Dia terletak di kolom C dengan baris kelima. Jadi kita masukin C5. Nah, C5 ini kita kalikan dengan pakai tanda bintang, simbol bintang sebagai kali. Nah, kita kalikan dengan gajinya per jamnya ini 25.000 ya, berarti 25.000. Kita tutup kurung. Nah, di sini sebelum selesai ya, kita tambahkan lagi. Ingat, ada gaji per harinya. Nah, per hari itu ada 10.000. Sedangkan di sini totalnya 3 hari. Berarti 30.000 kalau kita hitung secara langsung.
Nah, tapi kita harus menggunakan rumus, jadi tetap kita masukin. Kita lihat lagi jumlah hari ada terletak di kolom D baris kelima, maka kita tulis D5. Nah, sama seperti tadi, kita kalikan lagi dengan lambang simbol bintang. Lalu kita kalikan dengan 10.000. Kita tulis 10.000 di sini, lalu tutup kurung. Lalu kita enter. Nah, oke, dapatkan sama 630.000. Maka untuk mencari yang di bawah-bawahnya ini, yang dosen-dosen lainnya, kita nggak perlu lagi satu-satu kita ngetulis seperti ini. Langsung aja kita tarik ke bawah. Nah, otomatis gaji-gaji para dosennya juga terhitung sesuai. Yang dosen ini C6 kan tadi jamnya. Nah, dan untuk harinya dia juga sesuai, yaitu D6. Jadi sesuai ya. Dan ini hasilnya. Lalu setelah pajak gimana kita ngitungnya? Setelah pajak, jadi ini sama sih kurang lebih kayak tadi. Jadi dosen ini kan gajinya kita sudah tahu ya, sebelum pajak ini 630.000 E5-nya. Jadi kita langsung aja tulis di sini rumusnya sama dengan E5. E5 ini adalah gaji sebelum pajak ya. Nah, lalu kita kurangkan dengan gaji lagi ya, sama gaji tadi tapi dikali 10%. Lalu tutup kurung, jangan lupa. Nah, dengan begini kita enter, maka setelah pajak sama 567.000. Benar kan? Kenapa seperti ini? Kenapa nggak langsung E5 dikurang 10%? Ya karena dia nanti bakal error ya. Kita nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus atur seperti ini teman-teman. Kalau biar nggak error. Coba deh kita coba ya kalau misalnya error itu gimana ya. Jadi E5 dikurang 10% sama dengan, nah dia nggak bisa karena dia pasti akan kedeteksi E5 nya, sedangkan 10% nya ini nggak bisa dideteksi. Maka dari itu kita harus seperti tadi, yaitu E5 dikali 10% baru dikurangin. Nah karena kita udah lihat ini hasilnya sama, ya udah seperti tadi kita tarik lagi aja sampai ke bawah. Oke, sudah kita tarik. Nah lanjut, sekarang kita cari penghasilan bersihnya. Sebenarnya gampang cari penghasilan bersihnya ini, yaitu kita tinggal masukin aja sebenarnya yang gaji setelah pajaknya ini. Tetapi sebelum kita lanjut ke sini, jangan lupa di sini ada tunjangan dosen 5%. Jadi kita harus tetap tambahin tunjangannya. Nah, dengan begitu maka kita gunakan rumus sama dengan, sekarang kita pakai F5. F5 ini artinya gaji setelah pajak ya. Nah, gaji setelah pajaknya ini ditambah dengan gajinya lagi ya, gaji yang pajak tadi setelah pajak. Nah, ini dikali lagi dengan 5%. Karena sesuai yang tadi ya, itu 5%, jadi tetap kita masukin 5%. Nah, dan kita coba cek hasilnya. Oke, sama 595.350 rupiah. Nah, karena udah sama ya kita tinggal tarik aja. Nah, inilah hasil bersih dari para dosen. Sebenarnya ada cara yang gampang juga. Jadi kita nggak harus tulis 5%, nggak harus tulis 10%, dan juga nggak harus tulis seperti 10.000, 25.000 seperti ini. Karena di sini kita juga bisa kayak ini teman-teman. Nih, kita langsung aja. Ini kalau kalian teman-teman lihat kita ketik ya. Jadi nggak ada tabelnya lagi ya. Mungkin teman-teman kira tabelnya ini udah di merge atau digabungkan ke tengah. Jadi dia bentuknya teks, nggak bisa lagi kita tambahin. Sebenarnya nggak teman-teman. Ini cuma tipuan ya. Ini tipuan. Jadi kita bisa lihat lagi nih. Ini aslinya masih tabel. Cuma saya warnain saja, timpa dengan warna, jadi nggak kelihatan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau hilangin ininya aslinya, tuh dia tetap tabel teman-teman, masih tabel, jadi nggak kelihatan kan. Nah, dengan begini kita bisa ngubah aja nih yang 25.000 nya ini dengan tabel ini. Nah, ini tabel apa? Ini di kolom C baris ke 19. Nah, di sini kita bisa langsung aja nih. Ini yang 25.000 ini kita ubah jadi C. Jangan lupa tambahin lambang dolar, terus
19. Nah, lihat 19-nya sudah kedeteksi di sini. Nah, kenapa 19-nya harus ditambahin dolar di sini? Karena ini dolar ini fungsinya ini mengabsolutkan suatu tabel. Jadi ketika kita menambahkan dolar di sini, maka misalnya saat kita tarik ke bawah semua, ini nggak ikut, yang ini nih 25.000 ini nggak ikut ke bawah juga. Karena kalau ke bawah juga maka dia akan dikalikan dengan 10.000, 10% dan seterusnya. Makanya itu tidak boleh, kita harus tambahin dolar di situ. Nah, yang ini juga sama nih, kan dari 10.000 ya. 10.000 nya nih kita ubah di sini tabelnya teman-teman. Tunggu, kita ke 10.000 dulu ya. Kita hapus 10.000-nya. Oke, kita ubah jadi ini C20. Oke, C, jangan lupa dolar lagi, lalu 20. Nah, dia sudah kedeteksi bukan? Yang ini. Lalu kita enter aja. Hasilnya tetap kan sama, 630.000, karena ini hasilnya sama aja. Jadi gak usah kita tarik lagi. Nah, sama aja, tidak ada yang berubah karena memang ini perkaliannya. Tadi kita menggunakan cara yang dimana kita masukin nominalnya ya di sini ya. Tetapi jika teman-teman malas untuk masukin nominalnya tadi harus ketik 10.000, harus ketik 25.000, teman-teman bisa ketik aja sekali di sini, di bagian sini, dibikin catatan sendiri ya, lalu dikalikan di sini, gitu teman-teman. Nah, yang setelah pajak juga bisa. Kalau ini kan 10% ya, nanti 10% di mana? 10% di pajaknya di sini kan, di kolom C baris ke 21. Nah, dengan begitu maka tinggal ubah aja nih 10% nih. 10% nya kita ubah jadi C. Terus kita jangan lupa masukin dolar seperti tadi saya bilang supaya tidak berpindah nanti ketika kita tarik. Nah, setelah dolar itu 21 kan, baris 21 kita tulis 21, terus kita enter. Oke, dia masih tidak berubah, benar, karena ini sudah sesuai. Jadi kita tinggal tarik, apakah ada yang berubah? Oke, sama teman-teman, tidak ada yang berubah karena memang kita sudah menambahkan tanda C dolar ini, tanda dolar ini supaya absolut nilainya. Oke, bagaimana jika kita tidak nambahin dolar? Oke ya, kita coba ya. Nah, jika kita tidak menambahkan dolar, apa yang terjadi jika kita tarik? Oke, tuh teman-teman lihat kan, berubah kan? Hasilnya berubah dan tidak sesuai. Karena apa? Karena dia bakal membaca di sini teman-teman. Dia membaca yang kosong ini. Terus karena kosong ini tidak ada apa-apa, maka dia tidak dianggap dikalikan 1, menjadi hasilnya kurang lebih sama aja dengan sebelum pajak teman-teman. Jadi nggak bisa. Nah, makanya itu memang kita harus tambahin dolar di depannya supaya tidak berubah hasilnya gitu teman-teman. Dan untuk penghasilan bersih yang terakhir, nah ini tadi kan 5%, berarti kita tinggal masukin aja kolom C baris ke 18. Jadi 5% nya kita ubah jadi C18. Jangan lupa dolar dulu. Nah, C18. Terus kita enter. Oke, udah nih, kita udah ubah. Terus kita tinggal tarik. Hasil masih sama kan? Pas kita tarik. Oke, masih sama, aman. Baik, begitu teman-teman untuk tabel keempat. Baik, kita sudah sampai di penghujung video. Untuk menutup, kesimpulan dari tadi adalah Microsoft Excel dapat memudahkan kita dalam menghitung suatu nilai yang tertera pada tabel, serta dapat dengan otomatis menghitung nilai lainnya yang sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga kita tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga dan pikiran ekstra untuk menghitung satu persatu data tersebut. Nah, untuk saran, masih banyak sih rumus Microsoft Excel yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk kita. Tetapi video ini hanya mencontohkan beberapa rumus saja. Jika ada tambahan dipersilahkan untuk menambahkannya di kolom komentar supaya kita dapat belajar bersama. Sekian, terima kasih telah menonton.